Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Sira, dan kali ini aku akan bahas tentang self-love. Nah, karena aku udah buat video di channel sebelumnya yang bahas tentang perbedaan self-love, selfish, dan sharing, kali ini aku akan bahas lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan self-love. Dan video-videonya akan saling berkaitan, jadi aku sarankan agar nonton video-videonya itu jangan di skip-skip dan nonton terus kelanjutannya agar tidak salah paham. Oke, kita mulai dari definisi dari self-love. Lagi-lagi, tidak ada definisi singular tentang self-love karena begitu banyak definisi tentang self-love dan orang-orang yang beropini tentang apa sih itu self-love. Oke, sekarang kita ambil salah satu contoh definisi dari website Psychology Today yang berkata, self-love is a state of appreciation for oneself that grows from action that support physical, psychological, and spiritual growth. Nah, dari definisi tersebut, kita bisa memahami bahwa self-love itu merupakan bentuk yang berupa cara pandang, action, dan sifat yang mana hal-hal itu bisa mendukung perkembangan diri. Nah, dari bentuk-bentuk cara pandang, action, dan sifat, beberapa dari self-love itu ada yang namanya self-acceptance, self-care, self-esteem, self-regulation, self-determination, self-protection, dan sebagainya. Kenapa kita sangat membutuhkan self-love? Yaitu tadi, karena self-love bisa mendukung kita berkembang lebih baik, mau itu berupa fisik, psikologi, ataupun spiritual. Misalnya, dalam hal fisik, karena kita mencintai diri kita sendiri, kita jadi bisa peduli dengan diri kita, menjaga diri kita, terutama dari menjaga pola makan, pola tidur, dan pola kehidupan yang lainnya, yang mana sangat berdampak terhadap fisik kita. Terus, dalam hal psikologi, karena kita cinta dengan diri kita, kita tahu dong apa yang terbaik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk diri kita. Misalnya, masih mau disakitin sama pasangannya? Masa iya mau punya pasangan tapi harus terus-terusan dibikin kecewa, dibikin sedih, dibikin stres? Tapi kan karena cinta. Emang sih cinta butuh pengorbanan, tapi nggak gitu juga. Masa iya mau mengorbankan kesehatan mental kita? Terus salah siapa dong kalau kayak gitu? Salah pasangan kita? Atau salah kita? Atau salah dua-duanya? Atau bisa jadi bukan salah siapa-siapa juga? Namanya juga hidup, banyaknya kesalahan, terus belajar dan berkembang. Dan tentunya itu butuh self-love. Oh iya, untuk video pembahasan keterkaitan antara self-love dengan relationship itu akan ada di satu video yang berbeda. Nah, sekarang antara self-love dengan perkembangan spiritual. Misalnya, ketika terjadi suatu hal yang buruk kepada kita, kita tidak langsung menyalahkan hukum alam, apalagi Tuhan. Tapi kita bisa percaya bahwa semesta ini bekerja dengan semestinya. Kita bisa mengambil kesempatan tersebut untuk belajar dan berkembang. Begitu juga ketika terjadi sesuatu hal yang menyenangkan dan menurut kita menguntungkan untuk kita. Kita akan merasa seperti diberkahi dan berterima kasih pada Tuhan dan alam semesta yang ada ini. Lalu, sejauh apa sih self-love dibutuhkan? Sebenarnya ada 4 tingkatan keadaan, yang mana self-love adalah salah satu tingkatan dari keadaan tersebut. Nah, dimulai dari yang paling bawah, yaitu self-like. Setelah self-like, ada yang namanya selfish.
setelah selfish, di atasnya lagi ada namanya self-love. Dan yang terakhir, yang paling atas setelah self-love, yaitu selfless. Dan berhubung pembahasan yang berkaitan tentang self-love ini cukup banyak, jadi aku akan upload video-videonya berdasarkan sub-sub pembahasannya. Nah, gimana sih ciri-ciri orang yang self-like, selfish, self-love, dan selfless? Dimulai dari self-like. Gimana sih dalam tingkatan self-like itu? Nah, kalau diartikan ke bahasa Indonesia sendiri, self-like itu artinya rendah diri atau bisa juga disebut minder. Tentang minder ini pun sangat berkaitan erat dengan yang namanya low self-esteem, di mana self-esteem itu digunakan seseorang untuk melihat dirinya sendiri dan menilai dirinya sendiri. Lalu, apabila kita melihat diri kita itu rendah, itu berarti kan bahwa kita memiliki self-esteem yang rendah atau low self-esteem. Dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki low self-esteem cenderung merasa dirinya itu lebih rendah daripada orang lain dalam hal apapun itu. Dan apabila kita berada dalam tingkatan ini, kita juga bakal punya kepercayaan diri yang sangat rendah dan selalu punya perasaan buruk tentang diri kita sendiri. Misalnya kayak kita ngerasa bahwa kita itu tidak kompeten, kita nggak punya apa-apa, kita nggak ada keunggulan apa-apa, dan bahkan bisa ngerasa bahwa kita tidak mudah untuk dicintai. Kemudian dengan perasaan rapuh terhadap diri sendiri, itu ngebuat kita sangat mudah dilukai oleh orang lain. Gimana bisa kita gak mudah dilukai? Kalau misalnya ada orang yang mencintai kita dan percaya sama kita, tapi diri kita sendiri aja nggak percaya sama kita gitu. Nah, terus gimana ciri-cirinya kalau kita berada dalam self-like level? Ciri yang pertama, kita kurang mengenali diri kita sendiri. Misalnya kayak kita nggak tahu apa sih yang kita mau, apa sih yang kita butuh, dan apa sih yang harus kita lakukan. Bahkan terkadang kita tidak menyadari apa bedanya sesuatu hal yang kita butuhkan dan sesuatu hal yang kita inginkan. Padahal itu sangat berbeda dan sangat berpengaruh terhadap diri kita juga. Terus ciri yang selanjutnya itu yang kedua, gak peduli sama diri kita sendiri atau kurang peduli sama diri kita sendiri. Mau diri sendiri tersakiti atau kenapa pun gak peduli gitu. Nah, yang ketiga, karena kurang peduli sama diri sendiri, otomatis kurang perhatian juga sama diri sendiri. Bahkan bisa aja nggak ngasih apa kebutuhan diri dan tidak mensupport diri sendiri. Yang keempat, tidak memiliki boundaries. Nah, ini berkaitan juga sama poin yang kedua tadi, yang nggak peduli sama diri sendiri. Biasanya karena kekurangan boundaries atau tidak bisa membedakan boundaries apa yang meski kita miliki dan apa yang tidak wajib kita miliki, itu apa yang ada di dalam boundaries kita dan apa yang ada di luar boundaries kita itu bisa menghambat kita peduli dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita merelakan diri kita itu sebagai objek, bukan sebagai subjek. Nah, maksud dari apa yang ada di dalam boundaries kita dan apa yang ada di luar boundaries kita sendiri itu adalah hal-hal yang ada dalam tanggung jawab kita dan yang bukan tanggung jawab kita. Tapi sering banget dari kita itu masih banyak yang tertukar antara apa yang dalam tanggung jawab kita dan apa yang bukan dalam tanggung jawab kita. Misalnya, kita itu harusnya mempedulikan diri kita dan tidak mempedulikan komentar orang lain ataupun pendapat orang lain tentang kita yang sebenarnya itu menyakiti kita, dan tidak mempedulikan penilaian orang lain terhadap kita. Nah, yang terakhir itu berkaitan dengan action kita sendiri, yaitu interaksi dengan diri kita sendiri. Pasti banyak sih orang yang mikir kalau kita ngomong sama diri sendiri kok kayak orang gila ya. Padahal itu sangat penting loh untuk berinteraksi dengan diri kita sendiri, mempertanyakan apa yang kita butuhkan, apa yang wajib kita lakukan untuk diri kita sendiri, dan balik lagi ke poin pertama, agar kita bisa mengenali diri kita sendiri. Oke,
dari penjelasan tentang karakteristik yang ada dalam tingkatan self-like, ada satu hal penting yang ingin aku sampaikan untuk semuanya. Apabila benar kita berada di tingkat ini, kita tidak perlu untuk mengutuki diri kita sendiri dan menyalahkan diri kita sendiri, karena kita masih bisa memperbaiki diri kita dan menyusun ulang tentang diri kita, men-set ulang apa yang perlu kita ketahui tentang diri kita, apa yang kita butuhkan, dan set boundaries kita itu. Jadi ya nggak perlu ngomong, ya itu kan gue banget, duh ini gue banget, gimana ya? Karena kalau misalnya kita cuma berpikiran seperti itu, nggak akan ada perubahan sih. Yang ada kita makin menyalahkan diri kita sendiri. Nah, maka dari itu tujuan aku buat video-video ini untuk meyakinkan kita semua bahwa walaupun kita mungkin merasa di titik nol, tapi kita bisa bangkit loh. Yang penting kita mau berkembang terus. Oke, sekarang kita naik ke tingkatan yang kedua, yaitu selfish. Mungkin banyak orang yang berpikiran bahwa selfish itu sangat buruk karena mengutamakan kepentingan sendiri. Tapi sebenarnya ada 3 loh jenis selfish itu. Yang pertama, bad selfish. Nah, mungkin ini selfish yang semua orang tahu. Tapi ada loh yang kedua dan yang ketiga, yaitu selfish neutral atau neutral selfish, dan yang terakhir itu ada yang namanya good selfish. Nah, bedanya itu apa? Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan aku taruh di description. Dan untuk penjelasan singkatnya, apa itu bad selfish? Ketika seseorang mengambil suatu keuntungan untuk keuntungannya sendiri, yang mana itu bisa merugikan orang lain. Kalau yang netral selfish itu cenderung gak ngambil hak orang lain ataupun ngebantu orang lain. Jadi ya orang lain tuh gak untung dan gak rugi juga dengan apa yang kita lakukan. Nah, contohnya gimana sih? Jadi misalnya kita meminta waktu 5 menit untuk ngebersihin gigi kita buat sikat gigi. Nah, itu kan kepentingan kita sendiri kan. Nah, orang lain misalnya lagi sama kita, dengan kita minta waktu 5 menit itu apakah mereka terganggu? Kan enggak. Apakah mereka dirugikan? Kan enggak juga gitu. Sedangkan kan intinya sama aja, sama-sama mengutamakan kepentingan diri. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada yang namanya good selfish. Menurut Harry Browne, good selfish ini bisa sebagai pertukaran dua sisi, di mana kedua sisi tersebut bisa mendapatkan sesuatu yang mereka masing-masing hargai. Contoh yang dijelaskan dalam website Psychology Today, misalnya kita lagi nonton nih sama teman kita. Nah, terus setelah kita nonton, kita menanyakan pendapat dia, dan setelah itu kita bertukar pendapat. Ini mungkin kayaknya sepele banget sih ya, tapi kalau menurut kita tuh sangat menghargai yang namanya perbedaan opini ataupun pendapat lain, ataupun gimana cara pandang orang, dan kita mendapatkan itu dari orang. Apakah itu merugikan orang? Enggak juga. Apakah kita mendapatkan sesuatu dari yang kita inginkan dan kita hargai? Iya, tapi sayangnya kita hidup seolah-olah kita hanya mendapatkan dua pilihan untuk menjadi orang yang seperti apa. Orang yang menjadi pribadi yang egois, dalam hal ini egois yang buruk ya, atau menjadi orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Padahal sebenarnya kan kita juga bisa punya kesempatan untuk menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri, tapi tidak menjatuhkan orang lain. Nah, terus gimana kalau misalnya kita mau jadi orang yang baik, tapi kita nggak menyakiti diri kita sendiri? Itu ada di tingkatan yang paling atas sih sebenarnya, tingkatan selfless atau tanpa pamrih. Karena sifat itu ya memang sangat mulia dan sangat bagus dan sangat baik. Siapapun itu nggak pernah ada yang mengingkari kalau itu adalah hal yang emang benar-benar bagus. Balik lagi, selfless itu kan ada di tingkatan teratas, sedangkan selfish ini ada di tingkatan kedua setelah self-like tadi. Nah, gimana sih kalau ciri-ciri orang dalam tingkatan selfish ini? Yang pertama itu pastinya mengutamakan kepentingan sendiri. Mau itu selfish
yang buruk, selfish netral, ataupun selfish yang baik, pasti kan mementingkan dirinya sendiri dulu. Nah, kemudian yang kedua itu apa? Self-centered, dimana kita memusatkan perhatian kita kepada diri kita sendiri dan memiliki pandangan kepada diri kita sendiri. Jadi bedanya gimana dari yang level pertama yang self-like tadi naik ke level selfish yang kedua ini? Kan kalau misalnya di self-like tadi itu kita masih nggak tahu siapa tentang kita, kita nggak tahu apa mau kita, apa yang kita butuhkan, kita nggak memikirkan apapun tentang kita nggak peduli tentang kita sama sekali, dan akhirnya kita membiarkan diri kita terbengkalai dan nggak mempedulikannya lagi ataupun merawatnya. Sedangkan kalau dalam tingkatan yang selanjutnya ini yaitu selfish, kita mulai menyadari apa sih yang kita inginkan. Beberapa mungkin udah tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat diri kita senang. Kalau misalnya tadi di self-like itu kita boro-boro bisa ngebuat diri kita senang, kita aja nggak tahu apa yang kita mau kan. Nah, di selfish ini kita tahu apa yang kita mau dan kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Nah, tapi balik lagi, dalam mencapai sesuatu untuk membahagiakan diri kita sendiri ataupun yang membuat diri kita senang, apakah kita merugikan orang lain atau tidak? Dan kemudian kalau yang di self-like tadi itu, cara pandang kita terhadap diri kita tuh yang benar-benar kosong. Dan kalau misalnya di tingkat selanjutnya selfish ini, kita udah mulai memusatkan perhatian kepada diri kita. Mungkin aja beberapa dari kita masih ingin menjadi pusat perhatian ataupun apapun itu. Setidaknya kita tahu, oh ini loh yang buat kita senang. Terus ciri selanjutnya itu memberikan dan berbagi itu mungkin nggak mudah. Nah, kalau dibedain antara self-like dan juga selfish ini, kan kalau self-like masih bener-bener nggak tahu kita maunya apa gitu. Tapi kalau misalnya di selfish ini kita udah tahu kan maunya apa. Itu termasuk juga dalam manajemen boundaries kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang bukan menjadi tanggung jawab kita, apa yang kita inginkan, dan gimana tentang orang. Dalam selfish ini setidaknya kita tahu bahwa ini yang menjadi bagian kita yang ada di boundaries kita yang membuat kita senang. Jadi ya terkadang ketika kita tahu satu hal ini membuat kita senang, kita agak susah sih mungkin buat ngeberi kepada orang lain, karena kita tahu ini yang buat kita senang loh, kita nggak mau gitu. Karena bisa aja loh kita berpikir bahwa hanya ini loh yang ngebuat aku senang, kalau aku ngasih ini ke orang lain, aku nggak bisa senang lagi nanti. Terus ciri yang selanjutnya itu berekspektasi seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Misalnya nih, kita tahu kita butuh uang. Nah, terus kita berharap kita punya teman yang selalu bantu kita buat memberikan uang, atau punya pacar yang bisa selalu memberikan uang, atau ya misalnya kita tahu kita sangat butuh yang namanya cinta. Terus kita sangat-sangat berharap pacar kita tuh selalu ngasih perhatian, selalu ngasih ini, selalu ngasih itu, dan segalanya. Nah, itu sangat berkaitan dengan poin kedua tadi yang self-centered, dimana pusat perhatian kita tuh ya bener-bener ngearahnya ke diri kita sendiri dan sama sekali nggak nengok ke orang lain. Jadi ya mau kita ngerugiin orang lain atau kita nggak ngerugiin orang lain, kita nggak menengokkan hal itu. Sehingga yang menjadi permasalahannya adalah ketika kita mengharapkan seseorang melakukan hal yang kita inginkan dan orang tersebut gak bisa melakukan hal yang kita inginkan, kita pasti bakal kecewa banget. Karena selama ini kita hanya melihat ke arah kita gitu. Misalnya kita mau diperhatiin, aku butuh diperhatiin atau segalanya, tanpa melihat kondisi pacarnya misalnya, atau orang tuanya misalnya, atau temennya misalnya. Mereka itu nggak bisa ngasih perhatian ke kita. Dan pada saat ini yang ngebuat kita sangat hancur. Nah, untuk itu, level di atas selfish ini adalah self-love. Nah, jadi bedanya gimana sih di tingkatan selfish dan di tingkatan self-love? Jadi, pertama, kan kita udah tahu
apa yang kita inginkan. Bedanya kalau di selfish itu mungkin kita masih agak bingung apa yang kita inginkan sama apa yang kita butuhkan, perbedaannya tuh apa sih. Tapi kalau self love itu kita udah mulai menyadari, oh hal ini yang saya butuhkan, hal ini yang saya inginkan, dan cara pandangnya pun udah berbeda. Kalau misalnya di selfish tadi, self-centered yang bener-bener hanya mengarah ke diri sendiri tapi nggak mengarah ke yang lain. Tapi kalau self-love itu udah mengarah ke diri sendiri tapi masih bisa mempedulikan orang lain, masih bisa mempertimbangkan apa yang kita lakukan, apakah itu menyakiti orang lain atau tidak. Dan boundariesnya pun sudah sangat jelas, apa yang ada di dalam diri kita, apa yang masuk ke dalam diri kita, dan apa yang kita keluarkan kepada orang lain. Prioritasnya pun sudah sangat dikenali dan dipahami. Sehingga ketika kita memenuhi apa yang kita butuhkan, kita tidak perlu menyakiti seseorang. Mungkin sesekali, 2 kali kita melakukannya secara tidak sengaja, mungkin aja, tapi gak selalu. Karena yaitu, sudah tahu apa bedanya kebutuhan dan keinginan. Dan keinginan bukanlah kebutuhan. Dan hanya kita yang tahu gimana caranya memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, ketika kita berada di tingkatan self-love, kita bisa mengenali diri kita sendiri dan kita bisa memahami diri kita sendiri. Lalu selanjutnya, kita bisa menerima diri kita sendiri dan juga menghargai diri kita sendiri. Dan dengan itu semua, kita bisa jadi peduli dengan diri kita sendiri. Kita juga punya prinsip hidup yang kuat. Dan yang terakhir, yang pastinya kita mencintai diri kita sendiri. Dan kita tidak akan lagi meragukan diri kita sendiri, merendahkan diri kita sendiri, menghina diri kita sendiri, apalagi mencaci maki diri kita sendiri. Bahkan kita bisa bangga dengan diri kita sendiri dan mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Oke, setelah kita tahu apa yang kita butuhkan, dan kita pun tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan dan mengisi sesuatu yang kita butuhkan, kemudian kebutuhan kita pun sudah terpenuhi, itu sangat mungkin untuk membawa kita ke tingkatan yang paling atas, yaitu tingkatan selfless. Ketika kita berada di tingkatan selfless ini, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Karena selain kita bisa membantu orang lain, kita pun tidak pernah meminta apapun dari orang lain, seperti balasan atas apa yang kita lakukan. Analoginya seperti kita sudah punya uang banyak, kebutuhan kita sudah sangat tercukupi, dan ketika kita memberi uang kita kepada orang, kita tidak lagi meminta balasan agar orang tersebut mengembalikan uangnya ke kita atau memberi kita uang juga, karena kebutuhan kita yang menggunakan uang sudah sangat tercukupi. Dalam hal ini, yang kita butuhkan bisa jadi cinta, emosi positif, ataupun energi positif. Misalnya aja cinta. Ketika kita sudah memiliki cukup cinta dalam diri kita, kita tidak lagi berekspektasi agar orang lain memberikan cintanya kepada kita, tapi kita yang memberikan cinta kita kepada orang lain. Dan apabila kita mendapatkan balasan cinta, itu hadiah untuk kita. Untuk itu, agar kebutuhan kita terpenuhi dalam hal cinta, untuk itu cintailah diri kita sendiri sebagaimana diri kita ingin dicintai. Apabila masih ada penjelasan yang kurang jelas atau yang masih membingungkan, bisa komentar di kolom komentar, atau jika ingin DM ke Instagram aku, bisa untuk berdiskusi, menambahkan hal-hal yang belum dibahas, atau memberi opini yang lain. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan ataupun kata-kata. Sekian, terima kasih.